Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya lanjutkan lagi perkuliahan tadi. Saya screen share dulu. Tadi sampai di sini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian, bagaimana efek dari potensial air ya, yaitu pada sel tumbuhan, baik itu keluar dan masuk ya, dari keluar dan masuk sel tumbuhan akibat dari potensial air. Nah, perhatikan ini. Apabila sel akan kehilangan air, maka dia akan mengalami plasmolisis. Ini yang harus diingat ya. Tapi kita fokus ke gambar ini. Ini adalah sel tumbuhan. Nah, apabila sel tumbuhan ada di dalam bejana yang berisi air ya, di sini bejana yang berisi air, ini ada sel tumbuhan, di dalam sel tumbuhannya memiliki si air atau potensial air min 0,7 megapascal. Jadi di sini memiliki potensial air min 0,7 megapascal. Nah, sementara air di luar, dia memiliki potensial airnya min 0,9 megapascal. Potensial airnya min 0,9 megapascal. Perhatikan potensial air di dalam sel atau perbandingan potensial air di dalam sel dan potensial air di luar sel. Perhatikan itu, yaitu angka ini ya. Angka ini yang di dalam sel, ini min 0,7 megapascal, dan di luar sel min 0,9 megapascal. Nah, apa yang terjadi apabila sel tumbuhan yang memiliki potensial air min 0,7 megapascal dimasukkan ke dalam suatu larutan atau larutan sukrosa, sucrose solution, larutan sukrosa 0,4 molar yang memiliki potensial air min 0,9 megapascal. Nah, ini ada tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan air akan terhisap keluar. Kenapa? Kita ingat yang perkuliahan tadi sebelumnya, yaitu air akan mengalir dari yang memiliki potensial air tinggi ke potensial air rendah. Min 0,7 di dalam sel potensial airnya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar, yaitu min 0,9, sehingga air akan bergerak keluar. Nah, apa yang terjadi? The cell will lose water and become plasmolysis. Jadi sel akan kehilangan air sehingga dia akan mengalami plasmolisis namanya. Oke, nah sekarang bagaimana apabila sel ini di dalam sel yang min 0,7 megapascal ini dimasukkan ke dalam air yang memiliki potensial airnya 0 megapascal. Perhatikan, berarti potensial air di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Maka perhatikan tanda panahnya, ya. Apa yang terjadi? Air akan masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel. Nah, apa yang terjadi yaitu the cell will gain water and become turgid. Jadi sel akan turgid atau akan kembung akibat air dari luar sel masuk ke dalam sel. Oke. Nah, ini adalah efeknya terhadap tumbuhan. Nah, yang layu seperti ini adalah salah satunya kalian bisa simpulkan ya, layu itu berarti air di dalam sel tumbuhan keluar. Artinya, berarti di dalam sel tumbuhan ini ya memiliki potensial air atau psi air lebih tinggi dibandingkan di luar sel, sehingga sel akan mengalami plasmolisis. Ya, air keluar dari dalam sel, keluar sel. Dan ini sebaliknya, potensial air di luar lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga air di luar sel masuk ke dalam sel tumbuhan. Dia akan mengalami turgid atau segar. Seperti itu. Ya, baiklah, saya cukupkan sekian kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.